given, that's how we live it. Don't be mad at the system, it's simply how we've existed. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang ada di rumah, marilah selalu tetap semangat untuk menjalani kehidupan di tengah-tengah pandemi COVID-19 dan bekerja keras memutus rantai penyebaran virus corona serta melaksanakan protokol kesehatan. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dari Allah yang Maha Kuasa untuk mempelajari materi pelajaran kimia hari ini. Amin. Anak-anakku yang berbahagia, sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Setelah pelajaran bab 1, kita akan mempelajari pelajaran yang lebih menarik, mudah, dan menantang, yaitu bab 2 tentang lambang unsur, rumus kimia, dan persamaan reaksi. Hari ini pertemuan ke-1 mempelajari lambang unsur, ditemani Jono untuk membantu menyampaikan materi kepada kalian semua di rumah. Hai Jono, apa kabarmu hari ini? Apakah hari ini kamu dalam keadaan sehat? Ya Pak Guru, saya dalam keadaan sehat. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Amin. Saya izin Pak Guru untuk menyapa teman-teman yang ada di rumah. Oke, silahkan Jono. Assalamualaikum dan halo teman-teman yang ada di rumah. Semoga kalian juga selalu dalam keadaan sehat ya. Marilah kita bersama-sama mempelajari materi hari ini. Oke teman-teman, semangat, SMK bisa. Baiklah anak-anakku sekalian, kita mulai pembelajaran ini. Tolong simak sampai selesai ya. Adapun tujuan pembelajaran hari ini yaitu setelah belajar, kalian dapat 1. Menuliskan nama-nama unsur dalam kehidupan sehari-hari dengan benar dan santun. 2. Menuliskan lambang unsur berdasarkan aturan Berzelius dengan benar dan santun. 3. Mengkomunikasikan nama dan lambang unsur berdasarkan aturan Berzelius dengan benar dan santun. Anak-anakku sekalian, di pelajaran sebelumnya dijelaskan materi di sekitar kita diklasifikasikan menjadi zat tunggal dan campuran. Zat tunggal akan kita pelajari hari ini, yaitu unsur. Unsur merupakan salah satu materi yang tergolong zat tunggal dan berdiri sendiri dan mempunyai lambang serta nama. Oleh karenanya, judul dari pembahasan kali ini yaitu lambang unsur. Sebelum pelajaran dilanjutkan, marilah anak-anakku sekalian tolong perhatikan ilustrasi berikut ini. Anak-anakku sekalian, unsur-unsur yang ada di sekitar kita yaitu magnesium, fosfor, hidrogen, litium, dan lain-lain. Kemudian, apa lambang dari unsur tersebut? Sebelum menjawab, mari kita lanjutkan materinya. Di dalam kehidupan sehari-hari, ada beberapa unsur yang punya nama Indonesia. Jono, tolong sebutkan nama-nama unsur tersebut. Ya Pak Guru, teman-temanku yang ada di rumah, ada beberapa nama unsur yang ada di sekitar kita, seperti besi, tembaga, emas, perak, aluminium, dan lain-lain. Terima kasih Jono. Anak-anakku sekalian, unsur yang ada di dalam kehidupan sehari-hari tidak hanya yang disebutkan oleh Jono, namun ada lebih dari 100 unsur. Berikut daftar unsur yang telah ditemukan sampai saat ini dan daftar pengelompokan unsur-unsur berdasarkan sifat unsur yang terdiri dari logam, semilogam atau metaloid,
dan bukan atau non-logam. Anak-anakku sekalian, berikut adalah daftar unsur kimia. Di dalam daftar tersebut terdapat lambang unsur dan nama unsur. Nama unsur terdiri atas nama Latin dan nama Indonesia. Demikian anak sekalian, dan daftar unsur kimia terbagi menjadi unsur logam, unsur metaloid, dan unsur bukan logam. Bagaimana, Jono? Pak Guru, ternyata banyak unsur-unsur yang berada di sekitar kita. Bila dilihat pada daftar unsur-unsur, tidak ada yang mempunyai lambang yang sama. Pak, apa yang menjadikan dasar dalam pemberian lambang unsur tersebut ya? Bagus sekali pertanyaannya, Jono. Jono dan anak-anakku sekalian, pada tahun 1813, seorang ilmuwan dari Swedia bernama Johannes Jacob Berzelius membuat aturan penulisan lambang unsur. Adapun aturan penulisan lambang unsur yaitu lambang unsur yang terdiri satu huruf, maka penulisannya harus menggunakan huruf kapital. Yang kedua, lambang unsur yang terdiri dua huruf, huruf pertama harus menggunakan huruf kapital dan huruf yang kedua menggunakan huruf kecil. Contoh menuliskan lambang unsur. 1. Unsur oksigen, yaitu dengan melihat huruf awalnya, yaitu O. 2. Unsur nitrogen, dengan melihat huruf pertama, maka lambang unsur nitrogen yaitu N. 3. Unsur natrium, dengan melihat huruf pertama yaitu N. Oleh karena huruf N sudah dipakai untuk unsur nitrogen, maka menggunakan aturan kedua yaitu huruf pertama N dan huruf kedua A kecil. Kalau digabung menjadi Na. Ya, terima kasih Pak. Tolong berikan contoh lagi ya, agar saya dan teman-teman di rumah lebih paham. Oke Jono, perhatikan anak-anakku sekalian penjelasan dari Bapak berikut ini. Anak-anakku sekalian, menurut aturan Berzelius, unsur hidrogen memiliki huruf awal H, maka lambang unsurnya H. Kemudian untuk unsur boron memiliki huruf awal B, maka lambang unsurnya B. Sedangkan untuk unsur berilium memiliki huruf awal B, huruf B sudah dipakai untuk boron, maka menambah dengan huruf yang kedua yaitu E. Maka di sini lambang unsurnya Be. Terima kasih Bapak atas penjelasannya, dan saya bertanya Pak Guru. Pak, bagaimana cara menghafal lambang dan nama unsur sebanyak itu ya? Perhatikan penjelasannya berikut ini anak-anakku sekalian. Bagaimana agar kita dapat menghafal lambang unsur dengan baik? Ada beberapa cara untuk menghafal lambang unsur. Salah satunya yaitu menuliskan setiap huruf dalam contoh suatu kata atau kalimat sebagai lambang unsur. Dengan melihat daftar unsur, semakin lama semua lambang unsur dan nama unsur akan terhafal dengan sendirinya dan tidak terkesan menghafal yang dipaksa. Sebagai contoh, kata corona terdiri atas K, O, R, N, dan A. Huruf yang diambil salah satu dengan melihat daftar unsur. Huruf K berarti unsur K bernama kalium. Huruf O berarti unsur O bernama oksigen. Huruf R berarti unsur Ra bernama radium atau Rn bernama radon. Huruf N berarti unsur N bernama nitrogen.
dan huruf A berarti unsur AR bernama argon. Contoh berikutnya, lambang unsur dan nama unsur apa saja yang dapat ditulis dari kalimat Aku cinta Indonesia. Catatan, huruf yang sama dipilih satu huruf saja. Tolong Jono, apa jawabanmu? Siapa? Kalimat Aku cinta Indonesia. Lambang dan nama unsur yang dapat ditulis yaitu kata aku terdiri atas huruf A, unsur berlambang Ag bernama argentum atau perak, atau AR bernama argon, atau AM bernama americium. Huruf K, unsur berlambang K bernama kalium. Huruf U, unsur berlambang U bernama uranium. Berikutnya, kata cinta terdiri atas huruf C. Unsur berlambang C bernama karbon. Huruf I, unsur berlambang I bernama yodium atau IN bernama indium. Huruf N, unsur berlambang N bernama nitrogen atau Ni bernama nikel atau Na bernama natrium. Huruf T, unsur berlambang Ti bernama titanium. Terima kasih Jono. Anak-anakku sekalian, untuk kata Indonesia, tolong diteruskan dalam menuliskan lambang dan nama unsur-unsurnya ya. Demikian anak-anakku sekalian tentang bagaimana cara menghafal nama dan lambang unsur yang benar. Dan bila belum paham, silahkan bertanya melalui aplikasi WA atau Google Classroom. Anak-anakku sekalian, agar supaya pemahaman terhadap materi tersebut meningkat, Bapak memberi tugas, kemudian jawabannya di-share pada Google Classroom ya, yaitu tulis lambang unsur dan nama unsur dari kata SMK bisa. Untuk memperluas wawasan tentang lambang unsur, silakan kalian bisa mempelajari dari sumber lain. Di hari yang masih dalam suasana wabah penyakit, Bapak sekedar mengingatkan kepada kita semua. Anak-anakku yang berbahagia, kita hidup sekali dan sekarang hidup di tengah-tengah pandemi corona yang berdampak terhadap kita semua. Penyakit tersebut menular, agar supaya kita terhindar, maka yang kita lakukan yaitu mematuhi protokol kesehatan, yaitu di rumah saja, dan mencuci tangan setelah memegang benda dengan air mengalir dan menggunakan sabun. Di akhir pembelajaran ini, kesimpulannya adalah berdasarkan aturan Berzelius dalam menuliskan lambang unsur yaitu satu lambang unsur ditulis menggunakan satu huruf yaitu huruf kapital diambil dari huruf pertama dari nama Latin unsur tersebut. 2. Lambang unsur menggunakan dua huruf yaitu huruf pertama dengan huruf kapital dan huruf kedua huruf kecil dari nama Latin unsur tersebut. Kemudian silakan mengerjakan soal-soal yang berada di Google Classroom ya. Dan selamat ketemu kembali minggu depan di waktu yang sama dengan mempelajari rumus kimia. Terima kasih Jono atas bantuannya. Dan anak-anakku sekalian yang ada di rumah, marilah kita bersama-sama mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat untuk sebagai bekal dalam mempelajari materi berikutnya. Dan semoga kita dapat bertemu kembali minggu depan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.